Selamat pagi sahabat PUPR, saya Rudiana Haris akan menyampaikan berita perumahan sepekan. Pengelolaan rusun oleh Pemda sangat diperlukan. Pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat segera mengelola dengan baik. Hal itu diperlukan agar bangunan vertikal tersebut dapat segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat serta dirawat dengan baik agar tidak mengalami kerusakan. Pengelolaan rusun dapat dilaksanakan Pemda dengan beberapa langkah. Pertama, dengan menunjuk badan pengelolaan rusun untuk memanfaatkan sebagai tempat hunian dan mengelola rusun. Kedua, dengan mengatur kepenghunian yang mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni. Ketiga, dengan menjaga keberadaan barang milik negara, bangunan agar tetap sesuai dengan fungsinya termasuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan bangunan. Langkah keempat adalah dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan rusun. ASN Lapas Kerobokan mendapat fasilitas rumah khusus dari Kementerian PUPR. ASN di Lapas Kelas 2A Kerobokan mendapat fasilitas negara berupa rumah khusus. Penyediaan rumah dinas itu untuk membantu pegawai lapas dalam mendapatkan rumah hunian yang representatif. Ada 10 unit rumah khusus yang dibangun. Sebelumnya, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR telah membangun 10 unit rumah dinas pegawai di lingkungan Kanwil Kumham, Bali. Total, rumah khusus yang dibangun ada 20 unit dengan tipe 36. 813 rumah tak layak huni di Magetan telah diperbaiki tahun ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, Jawa Timur menyelesaikan renovasi 813 unit rumah tidak layak huni tahun ini. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kabupaten Magetan, Teguh Adiwiono mengatakan, proses renovasi 813 rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan. 444 rumah diantaranya bersumber dari bantuan stimulan perumahan swadaya Provinsi Jawa Timur. Kemudian sumber renovasi dari dana alokasi umum atau DAU sebanyak 234 rumah, dana alokasi khusus atau DAK sebanyak 120 rumah, dan dari CSR Bank Jatim dan BPRS sebanyak 14 RTLH. Kementerian PUPR tahun depan alokasikan pembiayaan rumah subsidi 28 triliun rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan sebesar 28 triliun rupiah. Pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui 4 program subsidi perumahan, diantaranya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 200.000 unit, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan 24.426 unit, subsidi selisih bunga 769.903 unit, dan subsidi bantuan uang muka 200.000 unit. Pemerintah gelontorkan 92,8 miliar rupiah untuk program sejuta rumah di Kalimantan Selatan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menyelesaikan sejumlah bantuan pembangunan perumahan yang termasuk dalam program sejuta rumah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total anggaran APBN tahun 2021 senilai 92,8 miliar rupiah. Program Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2021 yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan meliputi pembangunan rumah susun, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan bantuan rumah umum komersial. Kementerian PUPR bangun rusun untuk santri di Kota Pekanbaru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah susun untuk para santri yang sedang menuntut ilmu agama di Yayasan Luhur Amal Muli Pondok Pesantren Miftahul Huda Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
dengan total anggaran senilai 6,1 miliar rupiah dan akan dilengkapi dengan fasilitas mebeler lengkap sehingga para santri bisa fokus dan lebih bersemangat dalam belajar. Lokasi pembangunan rusun berada di Jalan Sukakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Spesifikasi bangunan rusun Yayasan Luhur Amal Muli Pondok Pesantren Miftahul Huda ini memiliki tipe barak mini setinggi 3 lantai. Jumlah hunian sebanyak 21 unit. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap semangat di masa pandemi. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.